Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah malam di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, untuk kita berkenalan, ada? Yang baru pertama kali hadir, di tengah, sebelah kiri kanan, ada? Tidak ada, baik, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal 24, kita akan baca mulai ayat yang ke-9. Lukas 24 mulai ayat 9. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 9 kita baca. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Pembacaan berikut 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 17 dan ayat 18. 1 Korintus 15, 17, 18 kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada peringatan kebangkitan Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal makna dan aplikasi kebangkitan Kristus dalam hidup orang percaya. Makna dan aplikasi kebangkitan Kristus dalam hidup orang percaya. Pada peringatan kematian Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib Golgota, kita belajar kebenaran firman Tuhan dari hal makna dan aplikasi kematian Kristus bagi orang percaya. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Apa maknanya? Dan apa aplikasinya dalam hidup kita sebagai orang percaya? Saudara seluruh dunia dimanapun sedang memperingati kebangkitan Kristus, juga dalam berbagai bentuk. Tetapi kita harus memahami, sama seperti kematian, peringatan kematian Kristus tidak hanya sekedar perayaan dan acara-acara peringatan, tetapi apa maknanya yang dapat teraplikasi di dalam hidup orang percaya juga sama. Tidak hanya ibadah kebangkitan, khotbah kebangkitan, peringatan perayaan kebangkitan Kristus, tetapi apa maknanya dan apa aplikasinya dalam hidup orang percaya. Saudara, kita sudah diajarkan pada hari Jumat yang lalu, tidak akan pernah ada peristiwa kebangkitan jika
tidak ada peristiwa kematian. Tidak ada kebangkitan tanpa terlebih dahulu ada kematian. Dan itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita baca inilah yang akan kita pelajari. Berikut. Sama seperti pada saat Kristus mulai mengalami penderitaan sampai mati di atas kayu salib, kita juga menemukan sikap para murid yang kita sudah pelajari. Ternyata bukan hanya Simon yang menyangkal Yesus, bukan hanya Yudas atau yang kita kenal menjual Yesus. Tetapi Alkitab menulis ketika Yesus ditangkap, semua murid lari meninggalkan Yesus. Lebih parah lagi yang baru kita baca tadi. Apa yang kita baca tadi? Yang kita baca tadi adalah perempuan-perempuan Yerusalem ini. Ada sebagian yang disebut namanya, ada yang tidak. Setelah mereka pagi-pagi benar, hari masih gelap, mereka pergi ke kubur itu. Mereka lihat batu sudah dibuka atau sudah tergolek batu itu. Dan kubur itu kosong. Tidak ada Yesus di situ karena Yesus sudah bangkit. Dan kisah itu kita tahu, bukan hanya sampai di situ. Maria Magdalena bahkan berjumpa dengan Yesus. Dan rame-rame mereka pulang dan memberitakan kepada murid-murid seperti yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid. Dan ke semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu disebut namanya, ada Maria dari Magdala atau Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya. Perhatikan nama panggilan para murid-murid itu. Ayat berikutnya tidak dikatakan lagi mereka menyampaikan kepada murid-murid. Mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tapi kita sangat terkejut ketika kita baca. Apa kita baca? Coba saudara buka di situ. Ayat 11 tadi. Dari Lukas pasal yang ke-24. 2, 3. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Terjemahan lama dikatakan cakap angin. Mereka anggap itu omong kosong. Dan lebih parah lagi. Kenapa mereka anggap omong kosong? Karena mereka tidak percaya. Bisa saudara renungkan dan tangkap betapa ini adalah masalah serius. Orang-orang itu disebut murid Yesus. Kemudian meningkat lagi sebutannya, rasul-rasul. Tetapi bukan hanya perempuan itu dianggap omongannya omong kosong. Mereka tidak percaya. Saudara, hari Jumat yang lalu kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sekalipun ada sikap-sikap yang sangat memalukan dari murid-murid. Apakah itu Petrus yang menyangkal Yesus?
Tapi kita dihantar pada satu perenungan dengan satu pertanyaan. Apakah kita lebih baik dari Petrus? Kita ketahui tentang keadaan Yudas yang rela menjual Yesus dengan harga murah sekalipun. Tapi masih tetap ada perenungan bagi kita. Apakah kita lebih baik dari Yudas? Ketika semua murid lari meninggalkan Yesus, memang memalukan. Tetapi apakah kita lebih baik daripada para murid itu yang meninggalkan Yesus? Apakah kita tidak pernah meninggalkan Yesus? Malam ini kita diperhadapkan lagi dengan suatu hal yang sangat memalukan. Bahkan bukan hanya memalukan, tapi dosa. Saudara tahu bahwa ketidakpercayaan itu adalah dosa. Baca Alkitab dan temukan itu ayat. Bagaimana bisa mereka yang disebut murid-murid ini dan kemudian disebut rasul ini, kemudian mereka itu adalah tidak percaya. Padahal jangankan perempuan ini, perempuan-perempuan Yerusalem ini yang membawa berita. Yesus, bukankah Yesus sudah berpesan bahwa dia akan bangkit? Seharusnya kan itu satu penantian yang begitu luar biasa dan sekarang sudah jadi kenyataan. Wow, luar biasa. Tapi mereka tidak percaya. Memang tidak ditulis itu. Tidak ditulis seperti apa yang biasa. Dia perempuan, tahu apa? Cuma berisi mulut saja. Nah, mereka tidak percaya, anggap cakap angin. Jangan pergi dengar itu. Nah, mari saudara. Peristiwa ini pun juga sebaiknya menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita punya iman percaya lebih baik dari mereka yang tidak percaya ini? Kita harus jujur saudara. Panggilan istilah yang dicantumkan bagi diri kita setelah terima Yesus itu suatu panggilan yang terlalu terhormat. Bayangkan kita setelah seseorang terima Yesus lahir baru, langsung ditanamkan kepadanya suatu panggilan bagi dirinya, anak-anak Tuhan. Makanya banyak orang yang berasa kita orang anak-anak Tuhan. Sebelum saya jadi anak Tuhan, luar biasa, anak camat saja so hebat, apalagi anak Tuhan. Kemudian disebut lagi murid, disebut lagi orang percaya. Tetapi jangan-jangan ini adalah orang percaya yang tidak percaya. Mari kita renungkan. Kembalikan pada diri kita. Benarkah saya orang percaya? Atau orang percaya ini sebutan yang terhormat dan terlampau terhormat, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak setara dengan nilai kehormatan yang sebenarnya. Bahwa kita memiliki iman di dalam Kristus. Dan memang sedang berfungsi. Dan kita percaya apapun yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Kalau kita jujur saudara, kita hari-hari hidup kita jumpai dengan kehidupan yang tidak percaya. Kita jumpai kehidupan kita yang namanya orang percaya karena memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan nyata, tidak tahu iman itu hilang kemana, lenyap kemana. Yang berfungsi adalah jiwani kita. Yang berfungsi adalah manusia lahiriah kita. Ini.
Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus mengingatkan betapa perlu makna dari kebangkitan Kristus itu teraplikasi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Masih ingat ayat yang kita baca dalam 1 Korintus 15 tadi? Dikatakan apa? Coba lihat di situ. Jika Kristus tidak dibangkitkan, apa itu? Sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah iman kamu. Kenapa ada kata jika? Karena sudah terjadi, Yesus sudah dibangkitkan. Kata jika itu adalah untuk menyatakan bahwa apa yang bakal terjadi kalau Yesus itu tidak bangkit. Maka semua umatnya yang disebut orang percaya ini dikatakan imannya sia-sia. Saudara tahu iman yang sia-sia? Iman yang tidak ada guna. Iman yang sia-sia. Iman yang hanya penuh dengan segala kegiatan-kegiatan ritual, pelayanan, tetapi tidak ada maknanya di dalam hidup sehari-hari. Tidak ada gunanya. Karena iman sia-sia. Berarti tidak ada manfaatnya apa-apa dari iman yang dia miliki. Jika Kristus tidak bangkit. Dan apa dampaknya dari satu iman yang sia-sia? Kalimat berikutnya berkata apa? Dan kamu, apa kalimat berikutnya? Kamu tetap apa? Hidup di dalam dosamu. Ini dia. Saudara, ini tidak berbeda dengan keadaan kita sekarang sebagai orang percaya. Jika makna dan aplikasi ataupun juga kalau saya mau katakan dengan sederhana, kalau kebangkitan Kristus ini tidak menjadi pengalaman iman di dalam hidup kita, maka kita akan tetap tinggal di dalam dosa dan tetap hidup di dalam dosa karena tidak ada apa-apa maknanya. Baik, mari baca Korintus tadi. Perhatikan dengan baik kalimat yang ada tertulis itu. 1 Korintus 15, 17, dan 18 kita baca sama-sama. Sudah dapat? Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Mari kita renungkan saudara. Dan mari kita buktikan. Masih ingat pertanyaan yang bikin kacau kita? Punya pikiran? Kita percaya, kita yakin setelah kita jadi orang percaya, kita lahir baru, kita sudah disucikan oleh darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Kita sudah jadi orang kudus. Dan kita mengamenkan. Mari kita buktikan dari kehidupan hari-hari. Kita mengamenkan bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Yesus Kristus sudah menebus kita. Yesus darahnya yang kudus sudah menyucikan kita dari dosa. Amin.
Kita bersih dari dosa. Amin. Masih berbuat dosa? Masih. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Disinilah letaknya. Apakah memang lumrah bahwa setelah kita sudah jadi orang kudusnya Tuhan dan disucikan dari segala, kita disucikan dan ditebus oleh darah Yesus, apakah dapat dimaklumi dan apakah itu lumrah bahwa kita boleh tetap terus berbuat dosa dan masih tetap berbuat dosa? Kecuali Yesus tidak bangkit. Nah, inilah yang perlu dituntaskan. Kenapa saudara? Sebab bahagian Tuhan Yesus sudah tuntas. Ia sudah mengerjakan semuanya. Kata kalimat yang diucapkan di atas kayu salib, apa kalimat terakhir? Sudah genap. Itu terjemahan lama, sudah genap. Sekarang sudah selesai. Yesus sudah melakukan semuanya. Sudah genap, sudah selesai. Saudara dan saya disucikan, dikuduskan, jadi orang kudusnya Tuhan. Amin. Dibenarkan, maka kita jadi orang benar. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Terus kenapa orang benar yang masih hidup ini justru hidup melakukan dosa? Atau kita terus terang saja, tidak usah lagi pakai kalimat orang ketiga. Kenapa bisa kita yang sudah jadi orang benar ini hidup melakukan dosa? Nah, ini harus tuntas malam ini, saudara. Dan kita akan pulang tidak seperti yang lalu-lalu lagi. Dan rupanya tidak banyak yang mau berubah karena tidak ada amin. Ya biar aja terus. Karena itu bukan bagiannya Tuhan, bagiannya kita. Nah, gampang untuk mengetes hidup kita. Selama firman Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita merasa itu suatu tekanan, bukan kesukaan, itu sudah menandakan sederhana bahwa kita lebih gemar melakukan apa? Nah, tidak usah sungkan-sungkan dosa. Nah, saudara, baik. Oleh karena itulah, mengapa kita tidak menemukan, tidak usah jauh-jauh, kondisi ini tidak berbeda. Tidak berbeda dengan apa yang menjadi sikap para murid dan para rasul pada saat itu. Mereka tidak percaya. Saudara tahu, ketika iman percaya kita tidak berfungsi, maka kita menjadi orang yang tidak ada gunanya apa-apa. Karena dengan sangat mudah terjebak untuk melakukan dosa. Dengan kondisi keberadaan kita sebagai manusia lahiriah. Itu sebabnya kenapa Tuhan menetapkan supaya kita itu hidup oleh iman. Nanti sebentar kita akan pelajari itu. Sekarang, bagaimana kebangkitan Kristus itu dapat menjadi pengalaman iman? Selama kebangkitan Kristus tidak menjadi pengalaman iman kita, tidak menyatu dengan hidup kita, yang kita lakukan adalah tidak bisa hidup bersama dengan Kristus. Jangan lupa, saudara, kita perlu memulainya
dari apa itu makna kebangkitan. Dan kalau kita berbicara tentang makna kebangkitan, ingat, tidak ada kebangkitan sebelum didahului dengan kematian. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Galatia pasal 2. Nah, sebentar. Ya, sebentar kita baca Galatia. Roma pasal 6. Beberapa ayat perlu kita baca di situ untuk kita memulainya dari situ. Roma pasal 6 kita baca ayat yang keempat. Sudah? 2, 3. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti kita telah dibangkitkan dari sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Masih ingat apa yang diajarkan hari Jumat lalu? Apa yang dikuburkan? Manusia lama. Manusia lama. Itu yang dikuburkan. Itu sebabnya Paulus mengatakan nanti dirinya telah disalibkan bersama dengan Kristus. Galatia 2:19. Galatia 2:19. Kita mulai dari situ, ya. Harus mati dan disalibkan dulu bersama dengan Kristus. Oke? Ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Dimulai dulu dari sini. Sudah disalib, baru dikubur. Itu peristiwa yang dialami oleh Yesus. Sudah disalib, dikubur. Manusia lama ini yang disalibkan, manusia lama ini yang dikuburkan. Ini makna. Nanti aplikasinya kita akan temukan. Ini dulu. Jadi kalau hari Jumat yang lalu secara khusus banyak dibahas tentang hal ini, maka ini menunjukkan ini tidak boleh, tidak harus terjadi. Barulah kita bisa bangkit bersama dengan Kristus. Pemahamannya dulu, maknanya dulu. Nanti teknis pelaksanaan aplikasinya kita temukan sebentar. Ini dulu. Jadi setiap saat kita harus ingat
Manusia lama harus disalib dan dikubur. Manusia lama harus disalib dan dikubur. Manusia hawa nafsu ini harus disalib dan dikubur. Dan saudara tahu kalau itu kita disalib sakit. Menderita sampai mati. Jangan kita lupa ini. Kata menderita sampai mati. Tetapi kita tidak akan dapat hidup bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, kalau kita tidak mau manusia lama ini dengan segala hawa nafsunya itu disalib dan dikubur sampai mati. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu. Begitu dia muncul lagi, salibkan dia, baru kubur. Berarti so mati. Dan ini bukan tugasnya Tuhan, tugasnya kita. Ini. Jadi saudara, sesudah kita jadi orang percaya, di dalam kita menjalani hidup kita, ada bahagian kita yang harus kita lakukan. Jangan kita dulu sangat disayangkan ya. Seringkali orang menganggap kalau orang so masuk gereja itu sudah. Aduh, dulu dia anti gereja. Sekarang so masuk dia. Memangnya kalau masuk kenapa? So masuk surga. Dulu orang tidak tahu ber-PI. Banyak orang tidak tahu memberitakan Injil. Cuma tahunya bahwa orang masuk di gereja. Kalau DP keluarga, DP apa, pokoknya orang-orang yang anti gereja itu so mulai masuk gereja, dia so rasa senang. Aduh papa so mulai masuk gereja. Mama juga so ikut-ikut hari Natal. Memangnya kau so ikut-ikut hari Natal, kenapa so masuk surga? Jangan kita yang bawa juga tidak masuk. Nah ini pemahaman yang dangkal sekali ini. Nah saudara, kenapa ini harus dilakukan? Kita baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya, ayat 8 dari Roma pasal 6 tadi. Ayat 8. Sudah dapat? Ayat 8. 2, 3. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Perhatikan kalimat awal, jika kita telah mati bersama Kristus, kita juga akan hidup dengan Dia. Tapi kalau jika kita tidak mati dengan Kristus, jika kita tidak mau mati dengan Kristus, nah inilah masalahnya di sini. Kenapa orang Kristen gagal hidup bersama Kristus? Karena dia tidak pernah mati bersama Kristus. Jika kita telah mati dengan Kristus, malah ada lagi yang lebih ekstrim. Dia mau mati untuk Kristus. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita juga akan hidup juga dengan Kristus. Hidup di mana? Apakah ayat ini bicara tentang akhirat? Bukan. Ayat ini bicara tentang di dunia. Terus di mana kita mau hidup dengan Kristus di dunia sedangkan Yesus naik di sorga? Disinilah letaknya permasalahan. Jadi saudara, kenapa harus disalibkan dan dikuburkan manusia lama itu? Sebab tujuannya kita menjadi orang percaya yang masih hidup di dunia, supaya di dunia ini kita bisa hidup dengan Kristus.
Setelah saudara dan saya menjadi orang percaya lahir baru, tetapi masih hidup di dunia, saudara dan saya boleh hidup bersama dengan Kristus. Nanti akan menjadi jelas, lebih jelas lagi. Saya pakai bahasa yang paling sederhana. Ini apa maksudnya? Kita kembali pada Galatia pasal 6 tadi. Galatia pasal 6. Paulus membuktikan oleh karena memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna kebangkitan Kristus, dia alami secara nyata dalam hidupnya sebagai orang percaya di dalam tubuh lahiriah, sebagai manusia lahiriah. Sehingga kita tidak akan bingung lagi dengan ayat yang pernah kita baca. Nanti sementara kita baca lagi pada hari Jumat yang lalu. Bahwa orang benar, anak-anak Tuhan, orang percaya tidak dapat berbuat dosa lagi. Bukan itu kerjaannya. Orang percaya, orang benar. Baik, Galatia pasal 6. Ayat 20. Tetapi awal kalimat dari ayat 20 itu ada di 19b. Supaya kita tidak bingung. Karena ayat 20 dimulai sebuah kalimat dengan kata namun. Orang jadi bingung. Namun ini menjelaskan yang mana? Menjelaskan kalimat sebelumnya. Galatia pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Tidak apa-apa kita baca dari 19. Tadi sudah baca, tapi supaya kita tahu di mana awal kalimat dari ayat 20 itu. Galatia 2, 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Berikut.